Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, dalam ajaran agama kita ada beberapa teks Al-Quran dan juga teks hadis Rasulullah tidak hanya dibaca dari satu arah, tetapi maknanya bahkan juga bisa dipahami dari dua arah. Nah, misalnya Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, "Tungkahu al-mar'atu li arba'." Perempuan itu dinikahi karena 4 sebab. Kebanyakan kita membaca hadis ini hanya dari satu arah. Jadi makna daripada hadis itu kalau kita membacanya hanya dari satu arah, seolah-olah seorang laki-laki itu wajib memiliki 4 pertimbangan sebelum dia memilih seorang gadis yang akan dia nikahi. Li jamaliha wa li hasabiha wa li nasabiha wa li diniha fafdar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah seorang perempuan itu karena cantiknya, karena hartanya, karena nasabnya dan juga karena agamanya. Maka pilihlah oleh kalian karena agamanya, maka kalian akan bahagia. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam ilmu usul fikih, hadis-hadis seperti itu bisa dibaca dalam dua arah sekaligus. Pertama, bagi calon seorang suami menjadi dasar bagi dia dalam memilih calon istrinya 4 hal tadi. Tapi juga sebaliknya, hadis itu juga bisa dipahami kewajiban seorang wali untuk menikahkan anak gadis yang ada di bawah perwaliannya kepada calon seorang suami dengan pertimbangan 4 hal tadi. Maka makna hadis itu sah dipahami kata para ulama dengan ilmu usul fikih, tungkahu al-mar'atu li arba'. Maknanya menjadi perempuan itu dinikahkan oleh walinya kepada seorang laki-laki dengan pertimbangan 4 hal. Maka ini juga ilmu yang harus dimiliki dan dipahami oleh seorang wali. Seorang wali tidak boleh sembarangan memilihkan calon suami untuk anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya kecuali memenuhi 4 pertimbangan tadi. Minimal ada rupa lah sedikit calon suaminya, minimal juga punya nasab yang bagus,
minimal juga punya harta benda, dan juga harus punya modal agama. Fasdar bidzatid taribat yadak, maka pilihlah oleh sebab agama, maka itu akan membuat kita bahagia dunia akhirat. Contoh yang lain Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain telah bersabda, "An-nasu ala dini khalilih falyandur ahadukum amman yukhaliluh." Orang itu sangat tergantung dengan siapa yang menjadi temannya. Maka hendaklah kalian melihat siapa orang yang akan kalian ajak untuk berteman. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seolah-olah dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kita untuk berhati-hati dalam memilih teman. Karena kalau kita berteman dengan tukang jual parfum, bau minyak wangi juga akan kecipratan kepada kita. Tapi kalau teman kita seorang pemulung, juga bau sampah nggak jauh dari badan kita. Maka seolah-olah sebahagian orang memantapkan pemahaman hadis seperti itu saja. Padahal hadis ini juga bisa dipahami oleh dua arah. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohnya. Dalam kehidupan hidup beliau, bahkan beliau berteman dengan orang yang paling jahat sekalipun. Abdul Uzzah atau lebih dikenal dengan nama Abu Lahab, pamannya Nabi, orang yang sangat membenci Rasulullah. Bahkan dalam satu kesempatan dia mencela total Nabi Muhammad. Tabbat laka ya Muhammad alihadza jama'tana. Celaka kamu Muhammad, apa karena urusan ini kamu mengumpulkan kami di Jabal Qubais. Tapi setelah peristiwa itu, walaupun Allah kemudian membalas dengan surat Al-Masad, Tabbat yada Abi Lahabi watab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berteman baik dengan pamannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga dengan fakta sejarah itu kata para ulama, makna hadis itu bukan hanya dikhawatirkan kita ditarik oleh orang yang jahat, bukan hanya dikhawatirkan kita terpengaruhi, tetapi hadis itu juga bisa kita pahami sebagai kita menjadi sebab orang terpengaruh, mempengaruhi orang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga makna kedua daripada hadis itu, an-nasu ala dini khalilih, manusia itu sangat tergantung dengan siapa yang menjadi sahabatnya. Fandur amma yukhaliluh, maka bersahabatlah kalian dengan orang jahat, semoga kebaikan kalian bisa mempengaruhi dia untuk menjadi orang yang baik. Dan itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bergaul siapapun dia berteman. Dalam doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, jadikanlah kami sebab orang-orang mendapatkan petunjuk. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, hadis-hadis seperti ini tidak bisa hanya kita pahami dalam satu makna. Kalau enggak, umat Islam itu hanya akan muncul kekhawatiran, hati-hati berteman. Padahal kadang-kadang kita juga harus berteman dengan orang jahat sehingga dia dapat petunjuk, hasil buah pertemanan dia dengan kita yang sudah istiqomah dalam kebaikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, para ulama dengan dua contoh tadi setidaknya menunjukkan kepada kita pentingnya membaca teks keagamaan, baik ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah, dengan ilmu yang telah dituliskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan siang yang berbahagia ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.